Oke, pernah nggak sih kalian memiliki proyek yang dimana denahnya itu organik atau proyek interior yang dimana kalian harus menggambar mural atau mungkin ornamen-ornamen yang dimana bentuknya organik juga. Untuk menerapkan itu biasanya dulu ada dua solusi. Pertama, itu menyewa surveyor, dimana satu persatu poin kita titikkan dan lalu kita sambungkan sehingga kita dapat lengkungan tersebut. Yang kedua, untuk kasus interior tersebut, kita harus menyewa seniman untuk membuat mural atau untuk membuat ukiran agar bentuknya organik dan simetris. Atau mungkin harus membawa proyektor berat-berat ke lapangan hanya untuk menentukan lengkungan tersebut, dan itu juga akan memakan waktu yang sangat lama gitu. Untuk mendapatkan mal-mal tersebut juga ada solusi lain, yaitu dengan cara mencetaknya ya. Cuma kalau mencetak 1:1 itu juga akan biaya sangat mahal karena kita akan memerlukan ukuran yang lebih besar. Anggap misalnya denah kita satu are gitu misalnya, karena mungkin kita nyetak banner satu are besar tersebut hanya untuk menentukan lengkungan tersebut. Nah, di sini ada solusi yang ingin saya sampaikan untuk masalah tersebut, yaitu penggunaan VR. Karena ketika kita menggunakan VR, hasil apa yang ada di gambar tersebut bisa tercetak secara sempurna dan kita bisa markingnya menggunakan pilok atau patok misalnya dari kayu atau besi, dan kita bisa menyambungkannya untuk mendapatkan lengkungan yang kita inginkan. Oke, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana sebuah VR yang dimana aplikasinya berbayar hanya $10, itu sekitar 150 ribuan atau 170 ribuan, dan dengan membayar sekali, masalah-masalah yang tadi itu terselesaikan gitu. Jadi nggak perlu nyewa surveyor jutaan atau print banner satu hektar, itu nggak perlu. Jadi alat ini sudah mencangkup semua hal tersebut. Bagaimana sistemnya, bagaimana cara kerjanya, saya akan mulai. Tapi sebelum itu saya ingin membahas mengenai VR tersebut. Jadi VR yang saya gunakan adalah ini. Ini merupakan MetaQuest 3. Saya menggunakan MetaQuest 3 ini untuk beberapa hal. Pertama yaitu marking seperti yang saya bilang tadi. Kedua, untuk visualisasi mengenai gambar yang akan kita tampilkan ke owner. Dan ketiga, saya juga menggunakan walkthrough, di mana saya juga menggunakan VR ini untuk merasakan feel bangunan tersebut seperti apa. Dan berikutnya saya menggunakan untuk bermain juga gitu. Kadang saya menggunakan untuk bermain player one seperti PUBG. Dan akan saya sharing nanti di video-video berikutnya, karena ini masih segmen pertama pengenalan untuk VR ini. Apa sih keuntungan VR untuk dunia konstruksi maupun dunia arsitektural. Ini berdasarkan pengalaman saya, jadi jika teman-teman memiliki pengalaman lain penggunaan VR ini, bisa share di kolom komentar. Oke, jadi MetaQuest 3, bagi yang belum tahu, dia memiliki satu unit seperti ini. Ini fungsinya untuk menampilkan gambarnya. Jadi kita harus pasang di wajah seperti gelas kaca, dan ada dua controller. Ini controller untuk tangan kanan, dan ini controller untuk tangan kiri. Jadi kedua ini berfungsi untuk memandu kita dalam mengatur objek yang kita inginkan nanti. Langkah selanjutnya saya akan menuju ke visual ini seperti apa. Ayo kita lihat. Oke, tapi sebelum itu saya ingin screenshot sebuah denah agar saya bisa masukkan ke dalam VR dan nanti teman-teman bisa lihat bersama bagaimana tampilannya ketika saya menggunakan aplikasi kontur tersebut. Oke. Sekarang kita sudah berada di dalam VR. Jadi ini tampilannya. Saya menggunakan konsep virtual reality. Jadi dia ada dua mode. Saya bisa menggunakan fixed reality seperti ini. Dan virtual reality. Ya. Jadi itu fungsi untuk VR jika misalnya kalian berada di tempat yang gelap atau tempat yang terang. Jadi kalau di tempat yang terang ada baiknya menggunakan mixed reality, sedangkan di gelap ada baiknya menggunakan mode virtual reality seperti ini. Di sini juga saya bisa jalan kemanapun saya inginkan untuk karya ini. Dan ya, ini salah satu fitur ya. Kalau misalnya teman-teman punya desain arsitektural, interior, ataupun landscape, ini juga sangat bermanfaat untuk owner merasakan bagaimana feel ketika bangunan tersebut terjadi. Oke. Jadi, yep,
kita bisa berjalan seperti ini, memastikan apakah level yang sudah cukup, atau material warnanya sudah oke, dan finishingnya sudah pas dengan budget yang diinginkan. Ya, jadi banyak sekali fungsi yang bisa kita dapatkan di sini. Nah, karena ini merupakan fitur utama dari MetaQuest tersebut, kita juga bisa mengganti avatar yang bisa kita lakukan. Nah, ini avatar yang bisa kita setting dari sini. Jadi itu ya pengenalan singkat mengenai MetaQuest. Selanjutnya saya akan langsung ke fitur yang dimana saya jelaskan tadi, yaitu kontur. Oke, fitur ini akan membantu kita untuk menentukan lengkungan gambar yang kita inginkan. Jadi, teman-teman nggak perlu menyewa surveyor atau menggunakan proyektor di lapangan, yang dimana itu akan makan waktu dan juga tenaga. Oke, untuk artwork sendiri, di sini kita bisa memilih jenis gambar yang kita inginkan. Jadi saya ingin mencoba gambar denah yang saya dapatkan di Pinterest. Di sini saya bisa mengatur posisinya. Oke, saya bisa mengatur posisinya, menganggap saya menaruhnya di bawah. Seperti ini. Dan saya perbesar. Saya perbesar lagi. Oke. Di sini saya akan scale berdasarkan perkiraan saja ya. Kita anggap ukuran meja itu seperti ini. Nah, karena saya merasa ini terlalu redup, saya akan rubah draw-nya dan saya akan buat lebih tebal. Dan ya, saya bisa merasakan denahnya seperti apa. Saya bisa maju ke sini dan saya bisa pastikan di sana ada lobby, di sana coffee-nya, dan di sini barnya. Dan di sana area untuk menuju ke bagian luarnya. Di sini saya juga bisa adjust ya posisinya. Di mana saya bisa geser juga ke arah yang kita inginkan menggunakan control move dan bisa kita hide seperti ini. Nah, kasus seperti ini biasanya saya gunakan ketika saya ingin menentukan lengkungan. Baik itu lengkungan bar, lengkungan denah, atau lengkungan dinding. Sebenarnya di sini aja kita sudah merasakan ya. Kita sudah merasakan gimana lengkungan di lapangan dan kita bisa melakukan marking satu demi satu sesuai dengan markingan yang kita inginkan. Contoh misalnya, pertama saya ingin adjust terlebih dahulu, saya buat dia benar-benar horizontal dan saya ingin bawa dia turun ke bawah agar tidak terlalu naik dan saya bisa memastikan posisi untuk markingannya di mana. Setelah itu, saya akan menuju ke draw dan di sini waktunya saya untuk melakukan marking. Oke, saya bisa redupkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan mengambil pilox atau patok dan mulai untuk menentukan garisnya. Di sini dan garis ini saya juga tentukan ke sana. Misalnya kursi ini saya bisa buat lingkaran di sini. Jadi ini posisi kursi. Oke. Seandainya misalnya saya ingin menggambar dengan skala yang lebih kecil, saya bisa adjust posisinya, saya scalekan lebih kecil. Nah, seperti ini. Dan saya adjust sedikit, saya bawa sedikit ke atas. Atau teman-teman jika belum percaya ini tepat berada di atas, teman-teman bisa rubah posisinya. Klik posisi, kunci pinnya, paskan di area lantai, dan lepas. Setelah itu, kita adjust, kita klik horizontal agar dia benar-benar horizontal. Dan, yep, jika menurut teman-teman gambarnya masih belum sesuai dengan yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa bawa dia ke bawah sedikit untuk memastikan itu sudah sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, setelah itu kita klik draw dan yep, saya bisa menggambar di sini untuk lekukan barnya. Jika saya merasa ini terlalu kontras, saya akan turunkan intensitasnya. Yep, dan saya bisa menggambar lagi. Nah, pertanyaannya, apakah dia akan hilang posisinya ketika kita berjalan? Saya akan coba berjalan seperti ini.
Dan bisa dilihat posisinya tetap di sana. Tidak ada perubahan yang signifikan. Ketika saya ke sini, itu tetap seperti itu. Ketika saya mundur pun juga itu tetap seperti itu. Oke, jadi itu ya sedikit cuplikan dari saya mengenai penggunaan VR dengan aplikasi Kontur. Dengan aplikasi tersebut kita sudah mendapatkan mal-malan yang kita inginkan tanpa kita menggunakan surveyor, tanpa kita mencetak 1:1. Jadi cukup lumayan mahal juga kalau misalnya kita melakukan hal seperti itu tanpa membawa proyektor juga ke lapangan hanya untuk mendapatkan mal tersebut. Jadi di sini saya juga kadang berpikir orang-orang melihat VR itu khusus Meta Quest hanya digunakan untuk bermain game, digunakan untuk nonton TV, atau digunakan untuk jalan-jalan virtual. Karena fiturnya dia lebih dari itu gitu. Jadi saya rasa ada baiknya next video kalau misalnya teman-teman tertarik bisa tulis di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk membuka fitur yang lain di mana ada flow, ada juga Arkio, saya lupa namanya. Yang jelas itu merupakan fitur 3D yang memudahkan kita, khususnya teman-teman arsitek, untuk merasakan feel bagaimana bangunan tersebut secara real time, 1:1. Dan kita bisa mengetahui proporsionalnya, warnanya, bahkan hasil akhirnya nanti itu seperti apa. Itu juga memudahkan klien untuk mengetahui visual tersebut. Oke, jadi itu dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada pertanyaan mengenai hal ini bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.